Halo, salam sejahtera. Saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hari ini akan mencoba membahas mengenai langkah-langkah investigasi. Berikut merupakan gambaran umum dari langkah-langkah investigasi. Investigasi itu merupakan suatu aktivitas yang benar-benar membutuhkan supervisi dan juga pengolahan yang detail. Dan investigasi ini bisa sangat sensitif terhadap waktu atau kemudian timingnya harus tepat. Dan juga tergantung pada analisa yang terperinci dan informasi yang cukup banyak. Jadi nanti kita bisa melihat dari kasus-kasus kecurangan yang terjadi. Untuk menentukan besaran dari investigasinya, kita perlu melihat dari waktu dan juga biaya terkait dengan hal ini. Tetapi di sini yang bisa saya ungkapkan bahwa untuk setiap kecurangan itu memerlukan waktu yang harus sedini mungkin untuk melakukan pendeteksian kecurangannya. Karena jika tidak, investigasi yang bisa dilakukan ini akan memakan waktu yang cukup panjang sehingga bisa dijadikan waktu juga atau peluang bagi si pelaku kecurangan untuk menyembunyikan kecurangannya. Oleh karena itu, mengapa dikatakan bahwa investigasi sangat sensitif terhadap waktu. Selain itu juga, investigator perlu memiliki pemikiran secara khusus atau kemudian rasionalisasi untuk kemudian melakukan analisa secara terperinci. Yang dimaksud analisa secara terperinci ini adalah dari tiap-tiap kasus kecurangan yang terjadi, dia harus melakukan analisanya dengan detail. Tidak boleh terpecah-pecah, kemudian interpretasinya juga harus banyak, dan itu harus didukung oleh informasi-informasi yang banyak. Nah, di sini ada gambaran umum langkah-langkah dari investigasi. Investigasi dikatakan kecil dan dia hanya butuh 1-2 investigator. Kemudian bentuknya bisa informal. Tetapi kalau investigasinya besar, itu berarti ada kasus kecurangan. Dan di sini isu dan solusinya bisa bervariasi, tergantung dari tingkat kerumitan dari kecurangan yang terjadi. Dan ini bisa dilakukan oleh 10-20 investigator. Kalau investigator dihadapkan pada situasi di mana parameter investigasinya tidak cocok dengan situasi dan kondisinya, yang dalam artian di sini adalah situasi dan kondisi dalam perusahaan tersebut, maka lebih baik dia berkonsultasi dengan profesional yang berpengalaman untuk pembuatan strateginya. Dalam artian kemudian bisa meminta konsultasi kepada profesional yang terkait dengan hukum, ya, untuk kemudian bisa menyidik terkait dengan kasus kecurangan ini. Kemudian dalam pemilihan anggota tim, KAP tidak dapat melakukan investigasi secara langsung, sedangkan pengacara bisa. Kenapa demikian? Karena kantor akuntan publik itu tidak didesain untuk kemudian mendapatkan akses yang banyak untuk melakukan investigasi. Tetapi di sini kantor akuntan publik ada juga yang memiliki divisi terkait dengan akuntansi forensik dan juga bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan investigasi terhadap kecurangan pada perusahaan swasta, tetapi dengan akses data yang terbatas. Oleh karena itu, jika ada akses data yang tidak bisa dimiliki, maka dia bisa meng-hire lagi profesional lainnya. Contohnya adalah pengacara. Karena pengacara bisa melakukan investigasi secara langsung. Kemudian kantor akuntan publik di sini hanya bisa melakukan pendeteksian terhadap kelemahan sistem pengendalian internal di perusahaan. Jadi melalui pengujian pengendalian, kantor akuntan publik bisa melakukan pendeteksian dan juga dia akan memberikan representasi klien, kemudian juga nanti manajemen letter yang kemudian berisi apa saja sih bentuk dari wewenang dan tanggung jawabnya mereka, dan juga pengendalian internal yang sudah kemudian didapatkan selama melakukan audit laporan keuangan itu seperti apa.
Dan kemudian tidak banyak orang yang bisa melakukan investigasi, karena investigasi ini memerlukan selain keterampilan, tetapi juga pengalaman dan keahlian di sistem persidangan. Yang ini tidak banyak auditor laporan keuangan yang memilikinya. Nah, oleh karena itu, di sini untuk anggota tim bisa jadi bukan hanya dari auditor saja, tetapi bisa juga dari pihak perusahaan atau kemudian kita katakan sebagai manajemen representative. Nah, di sini bisa company insider. Company insider itu artinya adalah orang yang ada di dalam perusahaan yang juga bisa dipercaya untuk menjadi tim investigasi kecurangan di perusahaan. Tetapi kesulitannya adalah bagaimana si company insider ini kemudian mempertahankan objektivitas dan independensinya. Karena seiring dengan berjalannya waktu, biasanya akan ditemukan beberapa konflik-konflik kepentingan dan juga terkait dengan independensi dari si company insider ini, karena mungkin temannya menjadi tersangka kecurangan atau kemudian bosnya, atau kemudian dia juga bisa menutupi kesalahan dari temannya tersebut atau bosnya tersebut dan tidak jujur kepada yang lain. Nah, ini kemudian adalah kendala yang biasa dialami ketika dalam anggota tim ini ada company insider. Kemudian manajemen dan BOD juga dapat menjadi anggota tim investigasi, namun juga terkendala kemungkinan bias personal dan konflik kepentingan. Ada beberapa juga anggota dari manajemen dan BOD itu yang mungkin bisa terlibat di dalam kasus kecurangan ini. Walaupun kemudian kalau dari segi posisinya BOD itu merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan manajemen, karena manajemen di sini seperti komandannya di lapangan gitu. Tetapi manajemen di sini juga bisa memiliki konflik kepentingan dengan BOD. Nah, BOD ini sendiri dia juga bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan manajemen override. Nah, oleh karena itu masih ada biasnya, yaitu bias personal dan juga konflik kepentingan yang ada. Oleh karena itu untuk memilih anggota tim terutama yang merepresentasikan manajemen ini merupakan hal yang menjadi sangat sulit. Kemudian investigasi dapat dilakukan oleh fraud examiner atau pemeriksa kecurangan atau juga akuntan forensik dengan pengalaman melakukan investigasi dan menganalisis kecurangan. Nah, ini sangat penting karena jika tidak ada akuntan forensik atau auditor yang dia juga merupakan fraud examiner, maka untuk melakukan investigasi juga menjadi suatu hal yang kemudian tidak mudah untuk dilakukan. Karena di dalam melakukan investigasi tidak sama seperti audit laporan keuangan yang dia punya program audit secara detail. Untuk investigasi ini tidak ada program kerja atau outline yang digunakan untuk melakukan investigasi karena memang standarnya tidak ada. Adanya hanya guideline yang berasal dari best practice saja. Maka perlu bukti-bukti yang cukup dan semua prosedur penting investigasi harus telah dilakukan. Nah, investigator idealnya adalah bekerja secara independen, tidak terpengaruh dengan orang lain, tetapi juga dia bisa mengajak staf tak berpengalaman ikut serta dalam pelatihan tersebut atau kemudian dilatih ketika ada kasus kecurangan semacam itu. Hal ini juga menjadi strategi untuk regenerasi karena untuk tiap anggota tim yang ada pastinya akan terbatas dalam sumber daya manusianya. Oleh karena itu perlu ada dari beberapa anggota tim itu yang kemudian dijadikan asisten untuk melakukan investigasi. Paling tidak kemudian dia bisa mengetahui di lapangan bagaimana metode yang dilakukan untuk melakukan investigasi dan kemudian nanti masih akan dipandu oleh ketua timnya yang kemudian menjadi investigator utamanya. Kemudian auditor eksternal dan auditor internal ini juga dapat mendukung investigasi. Selain itu juga penasehat hukum itu juga bisa terlibat aktif di dalam tim ini.
Karena untuk auditor eksternal dan auditor internal, dia memiliki kertas kerja yang cukup bisa digunakan untuk melakukan beberapa analisa data, atau juga bisa mensupport bukti-bukti yang bisa untuk mendeteksi adanya kecurangan yang ada. Begitu juga untuk penasihat hukum, di mana kemudian di sini ada beberapa data atau kemudian teknik-teknik wawancara yang dikuasai oleh penasihat hukum ini, sehingga bisa juga mendukung dalam melakukan investigasi terhadap kecurangan yang ada. Kemudian investigasi ini juga dapat dilakukan oleh konsultan di luar perusahaan, contohnya adalah ahli forensik komputer. Tidak banyak orang yang bisa melakukan komputer atau melakukan analisa forensik menggunakan komputer. Nah, oleh karena itu perlu ada pakar IT-nya tersendiri, dan ini akan menjadi supporting juga bagi anggota tim yang lainnya. Karena untuk melakukan analisanya harus detail, dan kemudian di sini juga memerlukan banyak waktu jika harus belajar dari awal. Oleh karena itu penting juga kalau misalnya di dalam sumber daya manusia yang ada di dalam tim tidak ada yang memiliki ahli forensik komputer, bisa juga untuk hire atau kemudian menyewa konsultan di luar perusahaan. Kemudian ahli forensik komputer ini akan bekerja dengan bukti digital, karena pada perkembangannya sekarang bukti-bukti banyak yang digital, dan mengetahui bagaimana mengamankan bukti yang dapat dipakai di pengadilan. Nah, terutama untuk bukti-bukti penting yang nantinya kemudian harus disimpan dan itu harus dihadapkan di dalam pengadilan. Ada beberapa kualifikasi penting yang bisa kemudian harus ada di dalam fraud investigator, atau kita bisa mengatakan ini adalah gold standardnya, yaitu bergelar Certified Fraud Examiner atau CFE, kemudian bergelar Certified Public Accountant atau CPA, kemudian memiliki lisensi sebagai investigator swasta. Nah, ini adalah gold standard yang bisa dimiliki oleh fraud investigator. Jika ada fraud investigator yang memiliki 3 gelar ini sekaligus, nah maka itu merupakan investigator utamanya. Untuk melakukan manajemen dan supervisi staf, di sini ada ketua investigator, ada supervisor dan anggota. Nah, ketua investigator dia harus bisa mendefinisikan area dan tanggung jawab staf dalam kegiatan investigasi. Dan ketua investigator harus memetakan pekerjaan di tiap fokus area. Kemudian ada supervisor, di mana supervisor akan membantu memetakan pekerjaan di area kerja dan menginstruksikan pekerjaan kepada bawahannya. Selain itu, dia juga akan menilai pekerjaan yang sudah dilakukan bawahannya dan memetakan kendala yang dihadapi ketika investigasi telah selesai. Maka ia juga harus membuat kesimpulan atas hasil kerja yang mendukung bukti. Nah, sama halnya dengan audit laporan keuangan, di sini juga ada fraud investigator in charge. Kalau di dalam audit laporan keuangan namanya partner in charge gitu ya. Nah, fraud investigator in charge di sini memiliki kontak dengan pengacara untuk konsultasi kecurangan karena masih ada hubungannya dengan hukum, sehingga tidak salah nantinya ketika melakukan analisa data dan membuat laporan pada akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah work programs dan checklist. Fraud investigator hanya memiliki sedikit program kerja atau pedoman investigasi, karena di sini dilihat dari bentuk kecurangannya seperti apa. Nah, kemudian dia bisa membuat checklist yang relevan untuk mendukung investigasi akan berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman investigator. Biasanya semakin banyak informasi yang dikumpulkan, checklistnya juga akan semakin banyak. Nah, ini adalah work programs dan checklist yang kemudian nanti akan digunakan dalam langkah investigasi. Pada bagian yang kedua, nanti akan dipaparkan lebih lanjut terkait dengan bagaimana standar profesional yang bisa ada ketika melakukan investigasi.